Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Saya Yulia Endang Purwanti dan rekan saya. Puji Astuti. Bismillah, izinkan kami mempraktikkan teknik coaching dengan Alur Tirta. Berikut ini coaching yang kami lakukan. Bismillah. Selamat siang Bu Erni, apa kabar hari ini? Bu, bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah baik juga Bu Erni. Dari tadi saya lihat Bu Erni sedang murung. Oh iya Kalau nih, boleh tahu apa ya Bu Erni? Bu, kalau Ibu ada waktu, saya ingin berbincang-bincang sebentar sama Ibu. Apa boleh Bu? Tentu saya boleh. Dengan senang hati Bu Erni, ada yang bisa saya bantu? Oh iya nih Bu, saya masih bingung. Di kelas saya masih banyak sekali siswa yang belum bisa membaca, sehingga siswa tersebut susah untuk mengikuti pelajaran. Oh, itu masalahnya. Lalu sekarang apa tujuan yang ingin Bu Erni dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Saya ingin membuat strategi pembelajaran agar siswa di kelas saya bisa cepat membaca dan bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Memang ada berapa siswa di kelas Bu Erni yang belum bisa membaca? Setelah saya melakukan asesmen kognitif dan melaksanakan pembelajaran pembelajaran sampai saat ini, hampir 40% di kelas saya masih belum bisa membaca, Bu. Oh, lumayan banyak juga ya yang belum bisa membacanya. Kira-kira faktor apa yang menyebabkan di kelas Bu Erni masih banyak yang belum bisa membaca? Saya ada beberapa faktor yang menyebabkan murid saya belum bisa membaca, Bu. Yang pertama, faktor karena siswa tersebut tidak tidak dari TK ya Bu, atau dari PAUD. Terus selanjutnya ada memang beberapa siswa yang kesulitan untuk belajar huruf, mengenal huruf juga masih sulit, dan ada sebagian juga yang memang mereka malas gitu Bu untuk belajar, diajak membaca nanti lagi, dan di rumah juga katanya begitu Bu, jarang membaca. Mungkin itu Bu faktor-faktornya. Oh, begitu. Lalu apa yang sudah Bu Erni lakukan agar siswa tersebut bisa membaca? Sudah mencoba strategi pembelajaran untuk anak yang belum bisa membaca itu. Ketika pembelajaran berlangsung, saya panggil satu persatu ke depan dan saya ajarkan mereka membaca, Bu. Dan bagaimana hasilnya Bu Erni? Ternyata strategi itu tidak efektif, Bu, karena siswa yang lain jadi tidak terperhatikan oleh saya, dan akhirnya siswa-siswa yang lain malah bermain-main dan tidak fokus untuk belajar. Jadi, seberapa besar harapan Bu Erni terhadap siswa tersebut, terhadap strategi yang sudah Bu Erni lakukan? Harapan saya agar siswa yang belum bisa membaca bisa cepat lancar membaca dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan ketika saya mengajarkan siswa membaca, siswa yang lainnya bisa tetap fokus untuk belajar. Kalau begitu, strategi apa yang akan Bu Erni lakukan agar tujuan itu cepat tercapai? Apa strateginya? Itu Bu, saya akan melakukan strategi pembelajaran dengan memberikan jam tambahan pelajaran kepada siswa yang belum lancar membaca, agar membaca setelah mereka pulang sekolah, Bu, agar tidak mengganggu siswa-siswa lain yang sedang belajar, Bu.
Wah, bagus sekali strategi yang akan Bu Erni lakukan. Lalu apalagi akan Bu Erni lakukan selanjutnya? Namun sebelumnya ya Bu, saya akan meminta izin dulu kepada kepala sekolah untuk mengadakan jam tambahan pelajaran setelah pulang sekolah. Dan saya juga akan mengkomunikasikan dulu atau memberitahu kepada orang tua bahwa ada jam tambahan pelajaran untuk anak yang belum bisa membaca. Mungkin itu Bu. Wah, bagus Bu Erni. Lalu kegiatan yang akan Bu Erni lakukan pada jam pelajaran tambahan itu apa saja? Sebelumnya saya akan membagi kelompok siswa yang belum bisa membaca itu ke dalam 3 kelompok. Lalu saya akan menjadwalkan setiap kelompok itu seminggu 2 kali Bu belajar tambahannya atau jam pelajaran tambahannya. Pelajaran apa yang akan Bu Erni berikan saat jam pelajaran itu, Bu Erni? Kita akan mengajarkan siswa yang belum hafal huruf menghafal dulu Bu. Lalu kalau yang baru suku kata, 2 suku kata, 3 suku kata, mungkin saya akan memberikan pelajaran yang tentang mengeja. Dan yang sudah hampir lancar, saya akan suruh mereka membaca, berlatih membaca. Mungkin itu Bu yang akan saya berikan di jam pelajaran tambahan itu. Dari rencana strategi tersebut, yang akan Bu Erni prioritaskan terlebih dahulu yang mana? Sekarang pertama yaitu saya akan meminta izin kepada kepala sekolah untuk melakukan jam tambahan belajar tersebut Bu. Wah, bagus sekali strategi yang akan Bu Erni lakukan. Lalu kira-kira kapan strategi pembelajaran itu akan Bu Erni lakukan? Ya sih secepatnya Bu, kalau bisa besok saya sudah meminta izin kepada kepala sekolah, lalu saya akan segera membuat kelompok dan jadwal jam tambahan belajar. Lalu saya juga akan langsung menginformasikan kepada orang tua, mudah-mudahan lusa kegiatan jam tambahan belajarnya sudah bisa dilaksanakan Bu. Kemudian apa komitmen yang akan Bu Erni lakukan untuk strategi yang akan Bu Erni lakukan itu? Ya, mendapatkan izin dari kepala sekolah, saya akan menginformasikan kepada orang tua murid bahwa akan ada jam tambahan belajar untuk siswa yang belum bisa membaca, dan kegiatan jam tambahan tersebut bisa berjalan dengan lancar, kontinu, terus-menerus dan konsisten, dan sehingga siswa ada perubahan untuk bisa membaca, minimal bisa mengeja Bu. Terus kira-kira siapa saja yang dapat membantu Bu Erni menjaga komitmen ini agar terus berkesinambungan, terus berjalan? Tentunya kepala sekolah yang akan membantu saya, kemudian dengan orang tua yang bekerja sama, dan juga bisa dengan rekan sejawat Bu yang ada di sekolah. Oh iya, bagus. Saling berkolaborasi untuk hasil yang baik. Kemudian bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Mungkin saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada siswa yang belum lancar membaca itu Bu. Jadi apa kesimpulan dari perbincangan kita ini Bu Erni? Kesimpulannya itu saya akan melakukan strategi pembelajaran berupa jam tambahan pelajaran untuk siswa yang belum lancar membaca. Mungkin itu Bu. Bagus sekali Bu Erni. Lalu setelah perbincangan ini kira-kira bagaimana perasaan Bu Erni sekarang?
Alhamdulillah, perasaan saya sudah enak dan lega, Bu. Sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi dari masalah yang terjadi di kelas saya. Alhamdulillah kalau begitu. Bu Erni, saya rasa perbincangan luar biasa kita dan saya harap Bu Erni mudah-mudahan bisa melaksanakan dengan penuh semangat. Nah, insya Allah ya Bu, saya harap saya akan semangat membimbing murid-murid saya eh, untuk terus belajar dan berusaha untuk bisa membaca ya Bu. Terima kasih banyak ya Ibu atas waktunya yang diberikan untuk saya. Terima kasih ya Ibu sekali lagi. Sama-sama Bu Erni, dengan senang hati. Ya. Semoga bermanfaat. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebagai coach dan Ibu Yulia sebagai coach. Kita mulai. Assalamualaikum. Halo Bu Yulia, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hai Bu Erni, siang juga. Kabarnya nih Bu Yulia, nampaknya galau nih Bu Yulia. Sampai-sampai ngejapri saya ngajak ngobrol begini. Iya nih Bu Erni, saya bingung nih Bu. Sepertinya saya perlu di coaching. Saya butuh ide dan gagasan baru yang fresh. Ada murid yang harus saya tangani permasalahannya di kelas saya, Bu. Oh, oke siap Bu. Mudah-mudahan nanti dapat mencerahkan ya Bu. Nah Bu Yulia, dari percakapan kita sekarang, apa yang ingin Bu Yulia dapatkan? Saya ingin mendapatkan ide gagasan yang bisa merefresh pikiran saya, Bu Erni. Saya harus menangani permasalahan di kelas. Ada seorang murid yang tidak bisa fokus dalam pembelajaran. Bahkan dia cenderung hiperaktif, Bu. Jadi Bu Yulia ingin mendapatkan ide gagasan baru yang dapat merefresh pikiran agar dapat menangani permasalahan di kelas terkait ada murid Ibu tidak fokus dalam pembelajaran dan cenderung hiperaktif. Karena sekarang Ibu merasa bingung bagaimana cara menghadapinya, memakai cara apa lagi gitu ya Bu? Iya Bu Erni. Ya, bisa mendeskripsikan lebih jauh lebih jauh lagi ide-ide dan gagasan yang dapat merefresh pikiran yang seperti apa yang Ibu maksudkan. Gini loh Bu, saya bingung ya, mengapa murid saya tidak fokus ketika belajar, bahkan cenderung hiperaktif. Tidak bisa diam, padahal saya sudah menggunakan model pembelajaran yang berpusat pada murid. Saya pun sudah menerapkan metode dan pendekatan pembelajaran yang kooperatif, yang menstimulasi kreativitas anak, Bu. Saya juga menggunakan media pembelajaran, bahan ajar yang bervariasi agar situasi kelas tidak monoton. Tetapi kenapa ya, Bu? Murid saya yang satu ini masih saja tidak fokus. Bahkan terlihat hiperaktif ya Bu. Fokus dan cenderung hiperaktif itu seperti apa ya Bu? Ya gitu Bu. Dia tidak bisa duduk tertib mendengarkan ketika saya memberikan arahan bagaimana mengamati gambar dan menyimak video pembelajaran yang saya tampilkan. Dia tidak merespon dengan baik ketika berdiskusi. Di saat teman-temannya fokus, asik menyimak video, dan teman-temannya berebutan memberikan komentar tentang gambar dan video yang disajikan, dia malah asik berjalan-jalan keliling ke teman-teman lain di kelompok yang lain, Bu. Menurut Bu Yulia, model pendekatan strategi pembelajaran, alat bahan ajar dan media pembelajaran yang sudah Bu Yulia gunakan
apa masih bisa dipakai untuk digunakan pada kegiatan pembelajaran berikutnya? Kan bagus tuh, Bu. Oh iya ya Bu, ya. Saya coba lagi aja deh Bu. Semua murid sudah mengikuti pembelajaran dengan aktif dan menyenangkan kok Bu. Tapi saya akan padu-padankan dengan metode lain yang cocok untuk murid saya yang satu ini Bu. Oke. Sekarang rencana Bu Yulia apa? Nanti saya cari ide kegiatan baru saat proses pembelajaran yang menggunakan gaya belajar yang sesuai dengan profil belajar murid tersebut, Bu. Nah, Bu Yulia akan memulai dari mana? Saya mulai dengan membuat rancangan pembelajaran yang sudah dimodifikasi. Saya akan padu-padankan metode pembelajaran discovery learning yang sudah saya kerjakan dengan metode baru yaitu make and match, dan saya tambahkan alat, bahan ajar, serta media pembelajaran selain gambar dan video. Saya akan siapkan juga kartu kata dengan pasangan gambarnya. Dan pada saat pembelajaran lakukan, murid-murid tidak hanya mengamati gambar, menyimak video dan berdiskusi, tetapi mereka juga memeragakan dengan mencari pasangan gambar dan kata dengan cara diperagakan, melompat beberapa langkah menemukan pasangan kata. Contoh, murid A memegang gambar kelapa, Bu, dan murid B memegang kata kelapa. Nah, murid B melompat beberapa langkah menuju mendekat kepada murid A. Demikian selanjutnya, Bu, kita lakukan secara bergantian. Dan aturannya agar anak-anak tidak gaduh ketika memeragakan permainan ini. Nah, permainannya carilah aku nih, Bu. Semua murid tidak bersuara. Saya rasa kegiatan ini cocok untuk murid saya yang gaya belajarnya lebih ke kinestetik ya, Bu. Wah, bagus sekali menurut saya ide Ibu. Apakah ada rekan kerja yang bisa diajak membantu Bu Yulia? Ada, Bu. Saya kira Bu Siti. Saya pilih Bu Siti karena beliau itu guru yang sudah sangat berpengalaman, Bu. Saya akan meminta tolong beliau untuk memberikan ide gagasan hasil coaching kepada para murid, Bu. Apakah ada hal-hal lain yang Bu Yulia lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru? Nanti saya akan buka YouTube juga, Bu. Sepertinya banyak pembelajaran menarik yang dapat saya ambil untuk saya amati, tiru, dan modifikasi, Bu. Oke, sekarang target kapan menurut Ibu targetnya selesainya kapan, Bu? Saya kira 1 minggu cukup ya, Bu. Baik, 1 minggu ya, Bu. Nah, agar kita tahu dalam waktu 1 minggu sudah ada progres, gimana ya Bu Yulia? Kita janjian untuk ketemu lagi aja ya, Bu. Gimana kalau minggu depan kita ketemu lagi? Dan saya akan ceritakan hasil perkembangannya setelah saya memodifikasi rancangan pembelajaran dan saya laksanakan langsung saat belajar di kelas. Siap ya, Bu. Jadi minggu depan kita ketemu lagi ya, Bu. Iya, alhamdulillah Bu Erni, rasanya hati saya sudah plong nih, Bu. Saya nggak bingung dan galau lagi. Terima kasih ya Bu Erni sudah jadi coach saya siang ini. Saya sudah di coaching. Sama ya Bu Yulia, semoga hasil coaching hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih Bu Yulia. Amin. Terima kasih Bu. Terima kasih Ibu.